buangan yang mampet di apartemen anaknya. Masalah teknis itu menginspirasinya untuk merancang sebuah mesin rotor-rotor. Selama 5 tahun ia bekerja keras. Tahun 1933 prototipe mesin berhasil diselesaikannya. 2 tahun dari selesainya mesin itu, Blank mendirikan Roto-Rooter Corporation di Des Moines, USA. Tahun 1937 Roto-Rooter menangani perjanjian warna laba untuk pertama kalinya, dan tahun 2015an itu kantornya ada di Surabaya. Jadi kita cari. Di Solo ada kan? Nah, Jogja bisa kita akses di sini. Jakarta, Surabaya ini yang saya hubungi di Surabaya. Jadi orang Amerika itu tukang WC mampet aja, tenaga sampean pasti ada yang profesi kayak gitu. Dia tetangga sampean nggak pernah berpikir bahwa jasa WC mampet itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Tapi Samuel Oscar Blank tahun 1933 berpikir ini adalah sesuatu yang bagus, harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk Iman Supriyono yang rumahnya di Mulyarejo Surabaya itu kalau ada masalah harus kita bantu. Maka kita harus punya kantor di Surabaya, harus punya kantor di Jogja. Nanti suatu saat akan punya kantor di Solo, Bandung ada, Denpasar ada, Jakarta ada. Jadi mereka itu kalau punya bisnis apapun selalu berpikirnya rahmatan lil alamin. Nah, tadi yang terlambat, jadi besok jangan sampai ada terlambat lagi. Kita biasakan on time, karena corporate itu selalu budaya on time. Nah, paling tidak kita belajar dulu corporate culture. Kalau ngomong 12.46 ya 46 sudah di depan. Orang Islam diajari ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kan gitu kan? Nah, jadwal itu adalah perjanjian sebenarnya di antara para pihak yang terkait di situ. Nah, maka kita belajar on time sebagai ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi orang Islam itu menurut saya, kalau kita melakukan apapun coba cek ini Qurannya yang mana gitu, hadisnya yang mana, sehingga kita kemudian hidup itu menjadi benar-benar relate gitu dengan Quran. Qurannya itu jelas bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Indonesia. Maka kalau bikin mana tadi yang punya bisnis, nama tadi bisnisnya apa? Pasti. Nah, personal care itu jangan hanya berpikir rahmatan lil Indonesia, karena Qurannya ada wa ma arsalnaka gitu illa rahmatan lil alamin. Quran gitu. Itu Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Kira-kira untuk kita juga apa enggak? Nah, jangan sampai kalau ada Quran itu kan bukan untuk saya, itu untuk mereka gitu. Nah, itu saya. Nah, maka kemudian pertanyaannya kalau ada ayat itu, apa ya yang ke saya gitu loh. Jangan nanya orang lainnya biarin. Ke sayanya apa? Maka personal care itu gimana caranya menjadi rahmatan lil alamin, kayak Samuel Oscar Blank yang bisnis WC mampet tapi seluruh dunia. Nah, begitu sampai berpikir seluruh dunia, maka jadilah pendatangan investor itu menjadi tidak bisa ditolak, bahkan tidak bisa dihindari. Maka muncullah tadi dana-dana gereja itu besar. Nah, kenapa kok di Indonesia nggak muncul? Mindset kita itu kalau bisnis itu hanya untuk tetangga, bahkan kita bikin close loop ekonomi. Padahal Qur'annya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam ini bukan hanya negara Muslim, tapi ya wong Hindu, ya wong Yahudi, yang sebarang seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Terus bagaimana menempatkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kalau sama dengan bikin close loop ekonomi? Wong Islam itu kan wong Islam. Jadi enggak saya suka mengatakan kita itu apa yang kita pelajari konsepnya dengan realitas itu seringkali nggak nyambung. Nah, supaya kita naik lebih nyambung, ini nanti kita masih perlu konsentrasi. Silahkan maju ke depan. Mari kita gym kecil-kecilan dulu. Handphone dan kondisi di silent dibawa ke depan. Nah, monggo. Agak mau ngantuk soalnya. Kalah nanti sama rotor-rotor sama ini. Ya, silakan maju ke depan. Kita gym kecil-kecilan. Ya, karena habis makan itu kita harus apa? Sementara kita kayak tadi ya berpasang-pasangan, cari pasangannya yang tadi boleh mau ganti juga boleh.
Kalau sudah terlanjur percaya ya udah tadi aja ya. Sama aku loh. Ayo. 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 Yuk, di sini. Yuk, di sini. Nah, boleh sambil kenalan yang baru juga boleh supaya nambah kenalan gitu. Nah, silahkan dari pasangan ngobrol, kenalan. Nah, sudah kan kenalan, sekarang menghadap ke papan tulis. Nah, ini saya sambil carikan video supaya kita senang kecil-kecilan ya. Handphonenya tetap dipegang ya, sambil mengikuti ini gerakan-gerakannya cari tempat yang nyaman mungkin karena supaya nggak nabrak-nabrak. Gerakan-gerakan ringan aja, kita ikuti senam kecil-kecilan dari namanya Chicken Den. Bentar, ini masih ada iklan lewat. Saya kasih volume dulu supaya. Oke, ikuti. titipkan infonya kepada teman. Silakan titipkan, jaga baik-baik.
saya kecil kurang ini mana? Oke ya, mari kita lanjut. Jadi Ini Mas. tadi bagi yang terlambat saya ulangi. Kalau ada yang terlambat itu nggak enaknya ulang-ulang. Jadi di depan tadi kita sudah menyampaikan bahwa kita kan sudah tahu urgensinya ya, bagaimana kita membangun korporasi yang bagus. Nah, maka setiap perusahaan itu menjalani sebuah siklus yang namanya siklus hidup korporasi. Dalam bahasa Inggris disebut corporate life cycle. Nah, itu terdiri dari 8 step, 8 tahap. Jadi kalau dibikin anak tangga ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tadi membaca Microsoft tadi adalah sudah nomor 8. McD itu nomor 8. Apple itu sudah siklus pada nomor 8. Nah, apa tandanya nomor 8? Nomor 8 itu penandanya ada 3. Yang disebut sebagai nomor 8 itu disebut sebagai korporasi sejati. Nah, penandanya ada 3. Yang pertama, dia selalu rahmatan lil alamin. Artinya dia beroperasi melayani pasar lebih dari 100 negara yang sudah jadi. Maka kalau demikian, kalau kita baru di Indonesia itu baru 1/100. Baru 1/100. Itu harus rahmatan lil alamin. Nah, dan tadi saya contohkan urusan BC Mampet aja, kalau Samuel Oscar Blank itu gimana caranya BC Mampet dia itu bisa dinikmati orang Jogja, orang Surabaya, orang Bandung, orang Denpasar, mau Hindu, mau Buddha, mau Muslim, mau Yahudi, semua dilayani. Nah, oleh karena itu dia kemudian butuh duit banyak, karena hadir di 100 negara lebih itu butuh duit. Duitnya dari mana? Dari para investor. Nah, di Indonesia itu karena para pelaku bisnisnya tidak pernah berpikir kayak gitu, maka tidak butuh investor. Nah, butuh investor itu pada dasarnya adalah beri kesempatan kepada lembaga sosial untuk masuk sebenarnya. Nah, maka kemudian mereka antara lembaga sosial dengan lembaga bisnis itu connect. Lembaga sosialnya tidak pernah mau berbisnis. Saya suka mengatakan begini, kalau ada seorang guru lihat muridnya tidak punya baju, itu hatinya guru itu, ini nak bapak punya baju, kamu pakai aja. Bukan, bapak jualan baju, kamu beli. Begitu. Nah, itulah kenapa MIT nggak pernah mau bikin toko baju di kampus. Dia nggak mau jualan baju. Kalau lihat muridnya lapar, seorang guru itu, ini nak bapak punya murid, kamu makan aja, ikut makan gratis. Nah, untuk itu dosennya gajinya pada 150 juta sampai 300 juta. Supaya gurunya bisa begitu. Saya punya pengalaman pribadi, waktu S2 di UNER, dosen pembimbing saya itu namanya Pak Arsono Laksmana, Chinese Katolik, aktivis gereja. Saya tahu, beliau tahu saya Muslim dan aktivis gereja. Suatu saat semester berapa, 4 apa 5 ya, saya mau garis PP 5, sekian juta tahun 2001, jadi cukup gede. Saya sampaikan kepada beliau, Pak, saya ini mau garis PP, nggak punya duit, bolehkah saya pinjam? Saya tahu beliau ini duitnya banyak, guru besar. Nggak pakai mikir panjang, duit itu disiapkan. Nanti kamu datang lagi ke sini. Zaman itu kan transfer belum begitu umum. Dikasih saya duit 5 juta, sekian. Nah, suatu saat saya sudah punya duit 5 juta. Saya datang ke beliau, saya bawa duit itu 5 juta, Pak. Maaf Pak, saya mau bayar yang duit. Kata dia, nggak usah, itu untuk kamu saja. Nah, guru itu kayak gitu. Guru itu kayak gitu. Tapi dia memang kaya, profesor, Chinese, Katolik, gitu, aktivis gereja. Terus pertanyaan saya, kapan dosen-dosen kita, guru-guru kita kayak gitu? Bukan gini, loh kamu kan butuh di sana, kita punya koperasi kampus, itu pinjam aja di sana gitu. Bukan gitu, dosen itu. Dia beri solusi. Dia tahu bahwa saya ini pekerja keras, tahu saya ketika kuliah itu punya anak, punya istri, dan dia tahu saya kinerja akademik saya bagus, dia percaya, makanya. Mau akadnya pinjam tapi tidak mau dibalikan. Maka ketika beliau meninggal saya nulis obituary untuk beliau, bisa dicari di tulisan namanya Arsono Laksmana. Itu jangan sampai guru-guru kita itu kalau melihat muridnya lapar jualan makanan, jangan sampai
ustadz-ustadz kita itu kalau lihat muridnya bajunya jelek, jualan baju. Jangan sampai kita itu di pesantren kita kalau lihat muridnya itu butuh buku, jualan buku. Pesantren itu, guru itu kalau muridnya nggak punya buku, dikasih karena dia punya duit untuk ngasih itu. Dan itu tidak mengurangi. Kalau teman-teman pernah ke Surabaya, di Surabaya itu ada Hotel Amaris Raya Gubeng. Ya. Kok Amaris Raya Gubeng itu grupnya Amaris. Satunya lagi Santika Raya Gubeng. Itulah pemilik gedungnya Santika, itulah Pak Asrul Asmana itu sudah meninggal dunia. Jadi dia sebelum jadi dosen itu memang direkturnya di salah satu perusahaan keramik di Surabaya. Terus buka kantor advokat publik yang ramai juga, jadi duitnya banyak. Tapi murah. Dua anaknya dua sekarang di Amerika sampai dokter. Kalau satunya sekarang jadi dosen di Amerika. Nah, untuk itu maka dibutuhkanlah pesantren-pesantren yang bisa naruh duit di perusahaan-perusahaan. Untuk itu dibutuhkanlah perusahaan yang butuh duit untuk dipakai untuk pengembangan. Maka kalau teman-teman TDA itu tidak pernah berpikir menjadi Rahmatil Alamin, selesai dah. Kita nggak usah ngomong lebih lanjut. Selesai. Apalagi kamunya kita plus ekonomi. Umat Islam itu kalau jualan produksi sendiri, beli di perusahaannya teman-teman kita sendiri. Nah, sudah selesai. Nanti akhirnya kita akan menjadi bangsa seperti saat ini. Itu nomor satu. Nomor dua, setelah Rahmatil Alamin, nomor dua ini gandengannya selalu tidak ada controlling shareholder. Nah, ini tidak ada. Maka kalau teman-teman berbisnis dan tetap berpikir bahwa perusahaan ini nanti pemegang sahamnya, pengendalinya harus saya atau keluarga saya, lupakan visi yang gede tadi. Lupakan jadi Rahmatil Alamin. Lupakan ada ustadz-ustadz yang kalau lihat muridnya nggak punya baju tuh dikasih baju, bukan jualan baju. Kenapa? Karena perusahaan kayak gini akan haus duit. Nah, didatangkanlah dari para investor tadi. Nah, itu nomor dua. Yang nomor tiga, ada namanya cost of capital. Perusahaan yang belum jadi, kalau nyari duit, melalui murabah dan sebagainya, investornya mintanya 13%, 14%, bahkan 20%, bahkan setahun balik modal itu artinya 100%, 2 tahun balik modal itu artinya 50%. Itu cost of capitalnya perusahaan-perusahaan di sekitar kita. Nah, tapi kalau Microsoft butuh duit, minta pada investor-investornya minta berapa persen tadi? Dividennya 0,7%. Totalnya 3%, dibagikan 0,7%. Yang sisanya tetap di perusahaan sebagai lomba ditahan untuk pengembangan berikutnya. Nah, maka perusahaan yang sudah jadi itu cost of capitalnya adalah 2-3%. Ini per tahun. Itu yang kita harus pikir. Nah, maka pertanyaannya adalah, sama ingin nggak kayak gini? Kalau nggak pengen, kita selesai. Kita kalau pengen, makanya udah pun ditaruh tadi karena saya yakin teman-teman pengen itu. Untuk sesuatu yang besar kita korbankan. Supaya ilmunya itu summa lam yartabu, supaya clear gitu ya. Ilmunya clear. Nah, maka masih ragu-ragu, tanyakan. Nah, saya insya Allah akan jawab dengan data. Saya biasanya kalau jawab pasti dengan data, tidak dengan sekedar motivasi. Nah, ini tiga ini. Nah, gimana caranya? Maka kita harus menjalani namanya siklus hidup perusahaan. Nah, nomor satunya itu adalah berdiri. Nah, ini penting tentang berdiri itu. Konteksnya adalah bahwa kita itu sedang akan mendirikan yang namanya mukalaf. Jadi mindset yang harus kita tanam, PT itu mukalaf. Kayak orang, kayak, tapi tadi siapa kayak Didik, bukan kayak Bobby. Nah, apa konsekuensi yang mulang kalau para ulama kita masih belum menyadari itu? Sampai contoh, kalau ada dua orang, misalnya saya dengan Mas Fahri,
kita bisnis joinan, katakanlah bikin resto, PT Resto Iman Pari, nah misalnya begitu. Misalnya PT Resto Iman Pari, dan resto itu sudah berjalan bagus, suatu saat kita akan bayar zakat. Tanya pada Amil, Ustaz. Di Surabaya ada DDSF, kalau Jakarta ada di sini apa yang paling dikenal? Solo Peduli. Solo Peduli. Nah, Ustaz, di Solo Peduli, saya mau bayar zakat, saya sama Mas Pari. Nanti ditanya oleh si Ustaz itu, tanya begini. Oke, Mas Pari, pertanyaannya begini. Berapa laba bisnis sampean? Labanya misalnya, oh kita bikin laporan, labanya itu 30. Oh, 30 juta, 30 miliar, pokoknya angkanya 30 ya. Oke, catat dulu. Terus pertanyaan berikutnya, berapa aset lancarnya bisnis Mas Pari? Aset lancar itu adalah kas, bank, persediaan, piutang. Katakanlah ngomongnya 70. Jadi tadi labanya 30. Ya, saya ingatkan, labanya 30, aset lancarnya 70. Laba 30, aset lancar 70. Ditanya lagi, utang lancarnya berapa? Utang dagang, utang jangka pendek itu. Utang lancar. Katakanlah misalnya 50. Maka ini dikurangi ini sisilisnya adalah 20. Nah, dijumlah dengan ini jadilah 70. Ini kemudian saya mengatakan kalau begitu 2,5% kali 70, inilah zakat yang harus kamu bayar. Sorry. 50. Nah, 50. 2,5% kali 50, ini yang harus kamu bayar. Betul kan gini ya? Ya. Bahaya ini. Oh, masih kosong, aman. Pertanyaannya begini. Tadi bisnisnya namanya kan PT Pari Iman atau Iman Pari. Ini mukalaf apa bukan? Mukalaf apa bukan? Mukalaf. Kalau bukan mukalaf, nanti ada orang beli. Tadi syarat sahnya jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Dua-duanya harus mukalaf. Nah, maka ini harus diakui sebagai mukalaf. Nah, kalau PT itu jadi mukalaf, dia bisa memiliki sesuatu. Maka sebenarnya laba, aset lancar, utang lancar itu punyanya Iman, punyanya Pari, apa punyanya PT? Punyanya PT. Pertanyaannya, bolehkah orang itu disuruh berzakat atas dasar harta yang bukan miliknya? Nggak boleh. Pak, tapi ini kan miliknya Iman Pari. Nah, balik ke tadi. Ini kita akui sebagai mukalaf apa bukan? Begitu ini kita akui sebagai mukalaf, maka ini semua bukan punyanya Iman, bukan punyanya Pari, ini punyanya PT. Nah, kalaupun berzakat, yang berzakat itu PT. Tapi mukalaf yang punya duit itu belum tentu wajib zakat. Salah satu syarat wajib zakat itu mukalaf itu harus muslim. Walaupun duitnya banyak, kalau dia bukan muslim maka dia tidak kena zakat. Pertanyaannya PT Iman Pari tadi mukalaf, muslim apa bukan? Nah, karena dia bukan muslim, nggak pernah bersyahadat gitu, maka nggak kena zakat. Dan bahkan tidak dihisab di hari akhir. Yang dihisab tadi hanya mukalaf yang manusia. Nah, maka pertanyaan, terus zakatnya Iman sama Pari apa? Pertanyaannya adalah, hartanya Iman dan Pari itu apa? Ini ada laba, ada aset, ada utang. Ini bukan punyanya Iman Pari, ini PT, punyanya PT. Nah, terus Iman Pari, orang yang namanya Iman sama Pari itu hartanya berupa apa? Maka ketika kami berdua tadi mendirikan PT, itu sebenarnya kita sedang membuat mukalaf baru di era modern. Itu al-urf baru, zaman dulu nggak ada, zaman Nabi. Apakah boleh? Yang dulu nggak ada jadi ada. Namanya fikih itu dinamis. Saya beri contoh di bidang lain. Gereja Katarinan Kasali, Nasrani Katarinan Kasali. Saat kopi itu masih hanya dinikmati oleh orang Arab, karena kopi itu asal dari Ethiopia, kemudian Arab sudah menikmati, itu gereja masih mengharamkan kopi. Suatu saat orang Barat pada menikmati kopi, begitu menikmati kopi, gereja itu mau gabung.
mengubah hukumnya dari kopi itu haram menjadi halal. Itu kata Renan Kasali. Kemudian para masyarakat tanya pada gereja, kok dulu kopi haram, sekarang kok halal? Kata Renan Kasali, kopinya sudah dibaptis. Kemudian itu sebenarnya memang begitulah fikih. Dulu tahun 20 sama pelajari secara fikih tahun-tahun 20-an 1910 1920 saat NU Muhammadiyah berdiri. Itu para ulama itu punya fatwa memakai celana panjang ini bagi cowok itu hukumnya haram karena tasyabuh bil kufar, karena membo mirip-mirip si kafir Belanda itu. Sekarang satu-satunya pakai celana, pakai jeans, pakai jas. Haram enggak? Enggak ada, fikirnya sudah ganti. Nah, fikir itu memang dinamis. Jadi enggak kaku fikir. Di Islam gitu, di Kristen gitu, fikir itu kan teknis hukum. Ya mudah-mudahan juga diganti-ganti juga, biasa aja. Yang enggak berubah itu ayat Quran dan ayat hadis. Nah, maka dulu enggak ada zaman Nabi apalagi PT. Nah, enggak ada. Nah sekarang ini faktanya ada dan orang-orang mengakui ketika bertransaksi kepada PT Iman Pari tadi mengakui bahwa Iman Pari adalah mukallaf. Nah maka sebelum kita bicara tentang siklus hidup perusahaan, PR pertama kita adalah meyakini dulu, memahami dulu bahwa PT itu adalah mukallaf. Nah begitu PT itu mukallaf, maka kemudian kita bisa baru ngomong, oh berarti kita harus merawat PT itu sebagaimana layaknya mukallaf. Dia bisa punya aset, bisa punya utang, bisa menjual, bisa membeli, layaknya orang merdeka. Layaknya orang merdeka. Nah, maka kemudian apa zakatnya Iman Pari? Iman dan Pari, Mas Iman dan Mas Pari itu zakatnya apa? Kalau saya di Surabaya disebut Cak Iman, Mas Pari kan Mas Cak Iman sama Mas Pari. Jadi ketika PT itu berdiri, itu sebenarnya ada sebuah peristiwa hukum yang sangat penting. Kalau dalam Quran pernikahan itu disebut misakon walido, itu mirip-mirip kayak gitu. Itu mengubah hukum gitu. Mengubah hukum. Pernikahan itu kan Quran disebut misakon walido karena mengubah hukum. Asalnya haram jadi justru berpahala gitu. Saya dulu nggak pernah memahami bahwa ternyata hubungan mahram antara ibu atau ayah dengan anak tiri itu permanen, walaupun si ibu atau ayah tiri itu sudah cerai. Setelah apa saya pahami? Setelah istri saya meninggal, anak saya kan ada masih kecil itu cowok sama cewek. Nah, si cowok ini kan dengan istri saya yang baru ini, ya diasuh kayak anak pada umumnya. Saya baru paham ternyata itu hubungan mahramnya antara istri sambung saya dengan si anak cowok ini, namanya Jawa ini permanen. Walaupun seandainya saya cerai dengan si ibu itu tetap akan jadi mahram. Nah, itulah pernikahan luar biasa, mengubah hukum. Saya membayangkan kalau seandainya ini nggak permanen, ngaco ini anak ini waktu kecil dia di asuh kayak anak, ya sudah kayak anak persis itu. Terus nanti hukumnya harus berubah, kan ngaco. Nah, jadi hukumnya permanen. Syaratnya apa? Si suami istri sudah berhubungan suami istri. Itu aja. Nikah belum. Begitu dia sudah berkumpul baru hukumnya berlaku. Nah, itu fikih. Jadi ini kita pertama kali harus meyakini ini PT itu mukallaf dan kemudian saya dan Mas Pari mendirikan PT. Nah, jadilah sana itu. Jadi ini ada dua orang A dan B sepakat untuk join, kalau istilah sekarang ya join, dengan mendirikan PT. Nah, datang ke notaris ditanya, apa nama PT-nya? Mas A, Mas B. Dijawab, kita sudah punya ide nama yang bagus. Apa nama PT-nya? PT Mantul di mana-mana. Karena ini mau rahmatan lil alamin. Di mana? Ya semuanya di mana-mana gitu. Di New Zealand, di mana saja. Di Vanuatu, di Panama, di semua, di mana-mana. Nah, maka kemudian notaris tanya lagi, oke, namanya masih oke. Siapa direkturnya? Ya, nanti si A. Siapa komisarisnya? Si B. Terus tanya lagi, berapa mendastarnya? Kemudian A dan B rundingan. Iya, kita berapa Mas Tor? Oh, kita mau bikin resto, butuh sewa sekian, butuh renovasi sekian, dapur sekian, promosi awal sekian. Udah kita hitung. Sudah, Pak Notaris
modal store-nya 1 miliar. Kita nanti kalau ngomong 1 miliar, 6 nolnya kita hapus ya, ngomongnya 1000 aja supaya lebih simpel. 1000 maksudnya 1 miliar 1000. Oke, 1000. Satu lembar saham berapa? Ada tanya lagi atau Bunda tanya lagi. Angka yang paling gampang aja 1 juta dari 1 rupiah. 1 juta nanti ngomongin 1 rupiah. Oke. Kemudian si A nanti akan nyetor berapa? Kita sudah sepakat si A akan setor 600 lembar. Si B kita akan setor 400 lembar. Maka kemudian ketika itu ditandatanganlah akta. Dan kemudian sejak itulah lahir sebuah makhluk baru, makhluk hukum baru, legal entity baru, mukalaf baru namanya PT Mantul di mana-mana. Nah, disingkat nickname-nya Mantul. Nah, disebutnya nanti Resto Mantul. Nah, PT itu beda kayak orang. Kalau orang butuh duit dia kerja, kalau PT itu butuh duit dia nyetak saham dijual. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah para pemegang saham. Maka ini nyetak 1000 lembar PT Mantul pada hari itu dijual kepada A 600 lembar, dijual kepada B 400 lembar. Maka pada hari ini pada tanggal 31 Desember 2010 itu si A sedang mengubah asetnya dari uang 600 rupiah menjadi 600 lembar sahamnya PT Mantul. Si B sedang mengubah asetnya dari uang 400 rupiah menjadi 400 lembar saham PT Mantul. Maka jangan dikatakan lagi ketika kemudian muncul duit 1000 di PT Mantul, ini dikatakan uangnya A, uangnya B. Tadi nggak zakat tadi. Ini berbeda. Uang ini sekarang menjadi uangnya PT Mantul. Bisa dipakai untuk kepentingannya PT Mantul. Nah, itulah hari di mana lahir sebuah mukhalaf baru yang disebut sebagai PT Mantul. Nah, hari itu juga notaris keluarkan lagi ya. Mas Pari, bayar ya. Berapa kalau di sini bikin PT itu? Nah, 7,5. Belum ada pendapatan, sudah bayar. Itu namanya apa? Dalam akuntansi rugi. Nah, maka tahap kedua itu selalu rugi. Setelah berdiri, jadilah perusahaan itu rugi. Hari pertama baru notaris, hari kedua itu ngurusin dan itu sampai munculan PWP dan sebagainya itu kira-kira seminggu. Akhirnya muncul rekening di bank. Nah, seminggu itu direkturnya A, sana kemari ya pakai bensin, mobilnya kebetulan pakai solar itu 1 liter itu lekor apa di orang Pak Yaman ini mah mobil api udah dinaiki aja. Nah, itu kemudian rugi, bayar notaris, beli Pertamina Dex, makan siang juga, dan itu rugi dan sampai dia dapat ruko untuk disewa. Habis itu baru lagi perjanjian ikatan sewa menyewa. Nah, ikatan sewa menyewa ini bukan lagi antara Pari Iman dengan si pemilik tanah, bukan lagi A dan B dengan pemilik tanah, tapi PT Mantul dengan pemilik tanah. Nah, ketika itu dia membuat perjanjian sewa menyewa. Kalau PT Mantul tidak dipandang sebagai mukhalaf, maka perjanjian sewanya tidak sah. Pak, ini kan bukan yang pakai kan Iman, apa namanya, A dan B, bukan PT Mantul. Itu tak lihat nanti siapa yang pakai itu. Gak ada hubungannya dengan A dan B. Dia adalah perusahaan yang disebut sebagai PT Mantul. Kok masih ada yang pakai buka handphone? Tadi nggak lupa ya diserahkan ya? Ada yang masih buka itu gadget, jadi gadget nggak boleh. Nanti ada saatnya gadget boleh. Nggak boleh. Nanti kalau boleh saya juga pakai handphone jadi kacau. Nanti ada saatnya. Setelah ini nanti saya beri PR. Begitu PR, bukan PR. Ada tugas. Begitu tugas nanti handphone dikembalikan. Ada saatnya. Ini perlu memahami dulu supaya nggak keliru, karena kalau gitu nanti nggak clear pemahamannya. Nah, jadi sampai di sini ada sebuah entitas baru namanya PT Mantul, butuh duit dia jual lembaran saham. 600 lembar dijual kepada Pak A, 400 lembar dijual kepada Pak B, dan kemudian PT Mantul dapat duit. Duitnya itu dirupakan dalam sebuah alat yang namanya neraca. Nah, maka nanti begini, neraca itu kalau digambar begini.
neraca itu adalah jawaban atas dua pertanyaan harta yang nanti akan ditanyakan di akhirat. Apa pertanyaan tentang harta di akhirat? Dari mana dan untuk apa? Jadi jangan saya bukan akuntan Pak, saya nggak urus dengan akuntansi. Akuntansi itu jangan dipandang sebagai yang canggih-canggih. Akuntansi itu adalah jawaban atas pertanyaan Allah nanti dari akhirat tentang harta. Dari mana, untuk apa? Nanti kira-kira sama ditanya itu nggak apa diperkecualikan nanti dapat dispensasi. Semua ditanyakan. Nah, dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pesan kepada kita, pesannya begini: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti di akhirat nanti kamu dihitung oleh Allah itu. Nah, maka mau nggak mau kita harus bikin neraca itu. Neraca itu adalah jawaban atas dua pertanyaan. Pertama, dari mana? Itu ditulis di sisi kanan. Ini dari mana? D. Yang kiri itu tuh untuk apa? Dari itu di kanan, kiri itu untuk. Nah, dari itu sumbernya cuma ada dua. Nah, kalau nggak modalnya sendiri, ekuitas dalam bahasa akuntansi, atau kalau nggak itu utang dunia orang lain. Ini untuk, ini adalah dari. Nah, dari itu adalah kalau nggak modal sendiri atau namanya ekuitas, atau kalau nggak itu utang. Nah, yang sini itu namanya aset. Itu aja sebenarnya. Mau nggak mau kita harus menjawab pertanyaan itu, makanya kita hitung-hitung di sini supaya nanti kalau ditanya di akhirat jawabnya jadi kapan. Pak, saya kan ustadz, nggak perlu hitung-hitungan. Nah, pertanyaannya begini. Persis. Mau berkontribusi nggak ustadz-ustadz itu supaya pesantren nanti tidak tergantung kepada murid? Nah, itu Ustaz. Nah, kalau mau nggak mau harus belajar. Di mana duit itu ditaruh? Kalau nggak mau ya sudah, biarkan aja. Sekarang ini. Nah, kalau mau, maka mau nggak mau harus belajar, karena kita harus melakukan berarti. Nah, karena nanti kita akan naruh duit di PT Mantul ini, maka kita harus tahu apa yang terjadi pada PT Mantul ini. Kalau menjadi investor. Dan kalau di Amerika, sekali lagi Amerika itu nggak kayak yang sampai pelajari di Robert Kiyosaki itu sebenarnya salah. Robert Kiyosaki kan mengatakan orang itu dibagi dari 4. Di Amerika yang sesat ini sebenarnya. Katanya orang itu dibagi apa namanya? Employee, kemudian self-employee, kemudian business owner, kemudian investor. Orang Amerika itu nggak kenal business owner kecuali Robert Kiyosaki itu. Jadi ada yang bantah, saya sebenarnya baca bukunya. Ini Robert Kiyosaki itu ngawur. Dalam konteks ekonomi Amerika kekinian, nggak ada. Di Amerika itu semua orang adalah investor. Saya pernah baca bukunya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sejak gaji pertama hidupnya itu selalu diatur 10-10-80. Kalau gajinya 100, 10 pertama itu untuk Tuhan, namanya perpuluhan. Nah, itu infak, sedekah, wakaf kalau dalam bahasa umat itu. 10 kedua itu untuk investasi, nggak boleh diganggu gugat. Nah, cukup nggak cukup, 80% itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau dilepas gaji pertama, nanti 20 tahun kemudian itu hasil investasi sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Profesinya apapun, mau artis, mau ustadz, mau dosen, mau guru, mau pegawai, apapun sudah. Itu. Maka di Amerika itu ada satu cewek yang sangat inspiratif. Tidak pernah menjadi entrepreneur. Namanya Sheryl Sandberg. Ini adalah orang yang profesi pertamanya adalah salah satu karyawan di kementerian di Amerika, saya lupa kementerian apa. Kemudian dipindah ke Google, dipercaya oleh Google untuk jadi POD, dan dalam akuisisi Google terhadap YouTube dia berperan besar. Nah, kemudian pindah ke Meta, menjadi kepercayaan Meta untuk memimpin proses akuisisi Meta terhadap WhatsApp, terhadap Instagram. Nah, ini orang hebat. Nah, pertanyaannya berapa duitnya? Orang nggak pernah jadi entrepreneur. Kata Google, ringkasan AI ini 2,4 miliar USD, 1,5 sampai 2,4.
Ya karena saham itu asalnya kan kalau orang ini kan selalu berupa saham. Ya. Nah saham itu kalau jadi perdagangan di bursa nilainya naik turun. Tapi sebenarnya nggak peduli mereka karena mereka tidak pernah menjual. Yang sibuk naik turun itu karena dia trader kan. Hari ini beli berapa, jual berapa gitu. Kalau investor ini nggak pernah peduli. Yang penting dividennya naik gitu aja sudah. Dia punya duit 2,4 miliar, dalam rupiah sekitar 40 triliun. Itu pasti diinvestasikan. Punya saham di mana-mana. Dan kemudian saham itu kemudian mendapatkan dividen, dividennya paling tidak kalau 1% dari 40 triliun adalah 400 miliar. Setahun. Kira-kira dimakan nggak sama dia? Nggak, dia masih punya gaji yang besar, diinvestasikan lagi. Nah dia pernah jadi janda, cuma mungkin sampai udah terlambat sudah nikah lagi dia. Anaknya 2. Jadi kalau dia meninggal, si anak tadi langsung menerima warisan nilainya sekitar 20 triliun menghasilkan dividen kira-kira 200 miliar setahun. Jadi anaknya pun sudah nggak mungkin miskin. Tidak pernah menjadi entrepreneur. Dia full orang profesional. Jadi walaupun sampai berada di DDA, jangan sampai mendiskreditkan para ustadz yang kerja itu profesional sebagai seorang ustadz. Nah. Di Indonesia itu seolah-olah entrepreneur itu kelas atas, kemudian di bawahnya ada para pegawai. Itu karena apa? Perusahaannya nggak pernah berkembang. Kalau perusahaan berkembang kayak Microsoft, kayak router-router, ya jadilah kayak begini para karyawan itu. Saya beri contoh. Kira-kira gajinya Sandi atau sekarang digantikan oleh anaknya partnernya namanya Michael Suryajaya sebagai direktur, itu kira-kira berapa di Saratoga? Saya beritahu, pendapatannya Saratoga dari dividen itu setiap tahun kira-kira 3 triliun. Pendapatan Saratoga kan hanya dari dividen itu. Nah itu kira-kira kalau ada direktur, digaji berapa itu pantasnya? Kalau pendapatan dividen, biayanya hampir nggak ada, karena dia hanya punya sekitar 50 pegawai administratif aja. Ya setahun misalnya 300 miliar gitu ya, ajar lah gitu 3 triliun jadi atau nggak usah banyak-banyak. Kalau 300 itu sebulan kan masih hampir 10 miliar, ya katakanlah 5 miliar saja sebulan. Itu adalah direktur Saratoga yang mengelola aset 50 triliun. Bagaimana direkturnya Scientific Advisor Gereja tadi mengelola aset 2.100 triliun, kira-kira gajinya berapa? Nah, kalau digaji sebulan kira-kira 100 miliar masih wajar kan? masih. Super wajar. Jadi di gereja itu ada orang yang memang dia mampu mengelola aset 2.000 triliun dan digaji 100 miliar sebulan. Nah, maka orang yang terjadi itu juga bukan orang kaleng-kaleng, orang yang memang benar-benar profesional. Dan bisa jadi dia itu ya bukan karena dia percaya pada Mormon, mungkin dia Katolik, mungkin dia Kristen atau apapun, karena dia profesional di situ dan gerejanya Mormon, akhirnya ikut Mormon juga. Atau paling tidak mengikuti standarnya Mormon, walaupun mungkin dia bukan Mormon. Itu pertanyaannya, kita mau wujudkan apa tidak? Begitu kita wujudkan, maka akhirnya mau nggak mau kita harus belajar. Jadi ini kita kembali ke sini. Oh ya, ini kan nanti kalau ada pertanyaan langsung ya, nggak usah tahan-tahan. Jadi ini Resto Mantul, ada neraca. Neraca itu jawaban atas pertanyaan Allah ya. Yang pertama adalah dari mana, itu ada 2. Yang bawah itu kan bawah itu adalah dari ekuitas, yaitu modal setornya A dan B, 1.000 lembar masing-masing 1 sama dengan 1.000 rupiah. Utang nggak punya pada hari pertama itu, nggak punya utang. Nah, untuk apa? Duitnya masih berupa uang tunai 1.000 rupiah di rekening. Nah, maka setelah itu barulah si A tadi sebagai direktur kerja ini sewa itu dan seterusnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu ini 3 angka ini super penting baik dari kacamata perusahaan ini sendiri maupun calon investor. Apa itu? Ada namanya nilai nominal, ada namanya nilai buku, ada namanya nilai pasar. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai nilai nominal itu adalah par value. Nilai buku itu adalah book value. Nilai pasar itu adalah market value. Nah, itu 3 itu. Apa itu par value? Nah,
par value atau nilai nominal itu adalah nilai perusahaan berdasarkan dokumen legal. Dokumen legal. Apa dokumen legalnya? Akta tadi di notaris tadi yang ditandatangani pada saat pendirian tadi. Nah, maka kalau ditanya berapa nilai nominalnya PT Manto, lihat kembali aktanya. Tadi A dan B tadi sepakat setor berapa tadi? 1.000, maka nilai nominal perusahaan itu adalah Rp1.000. Bisa juga dipandang per lembar saham. Jadi karena Rp1.000 terdiri dari 1.000 lembar, maka per lembar sahamnya adalah Rp1. Nah, itu nilai nominal. Kemudian yang kedua nilai buku. Kalau nilai nominal itu dasarnya adalah akta, kalau nilai buku itu dasarnya adalah pembukuan akuntansi. Kembali kepada ini neracanya itu. Nilai buku itu nilai ekuitasnya alias modal sendirinya alias aset bersih. Apa itu? Total aset ini dikurangi utang. Nah, maka ini kita lihat total asetnya 1.000, dia masih belum punya utang, maka nilai bukunya juga Rp1.000 alias per lembar sahamnya sama dengan 1 juga. Yang ketiga adalah nilai pasar, market value. Apa itu? Kalau nilai pasar dasarnya adalah transaksi terhadap lembaran-lembaran saham perusahaan tadi. Berapa tadi transaksi lembaran saham yang dibeli oleh A dan B totalnya? 1.000 juga, maka nilai pasarnya adalah 1.000 atau satuan pasar. Nah, mungkin ada teman-teman, aduh ini bukan urusan saya Pak ini. Nah, saya balikan lagi begini. Sampai tahu nggak apa namanya SGPT, SGOT? Ya. Nggak ngerti. Coba nanti kalau anaknya DB masuk rumah sakit, dokternya ngasih itu hasil lab, ada SGOT, SGPT, SGOT. Kalau kira-kira terus googling nggak itu? Jadi penting kan? Sekian ini maksudnya apa? Nah, karena sampai punya kepentingan. Kalau sampai belum merasa ini untuk dipelajari itu menarik, berarti sampai belum punya kepentingan. Nah, kalau belum punya kepentingan harus balik lagi ke cerita kita sejak awal tadi. Anak sampean DB dikatakan HB-nya sekian gitu. Terus sampai tetap cuek. Nah, ini bapak konyol, ini ibu konyol ini. Oh enggak usah sampean belajar ini HB itu apa, minimumnya berapa, bahaya itu kalau berapa, kalau sudah terlanjur segini itu diapakan. Nah, ini juga karena sampean nanti punya kepentingan, ini jadi penting apa? Untuk apa dikemanakan ini menjadi penting. Nah, karena kita tadi siapa gitu, pokoknya pentingnya super penting deh. Dari kacamata keumatannya penting, dari kacamata pribadi ya penting, dari kacamata bangsanya penting. Terus semua studi dari kacamata pengembangan pesantren-pesantren sekolah-sekolah masing-masing juga penting. Saya tadi menyampaikan waktu sampai makan tadi, ada pertanyaan begini. Kan kita pengen ini agar ustadz-ustadz itu dibayari tinggi supaya dia bisa nggak jualan buku tapi ngasih buku pada muridnya kan gitu kan. Betul. Nah, maka ada pesantren yang ngasih gaji ustadz 40 juta. Mantap. Mantap. Begitu ustadz ngajar tanya kepada si pengelola pesantren, Ustadz, saya ini kok gajinya tinggi, ini dari mana? Oh ini Ustadz, kita masjid kita itu kebetulan ramai di depan itu, sehingga kota infaknya itu sebulan itu sekian ratus juta. Maka untuk dari 40 juta itu dari situ. Kira-kira Ustadznya mau apa ini? 40 juta dibayar dari uang infak kota amal masjid. Ya kan? Jadi maunya itu Ustadz digaji tinggi, tapi yang digaji tinggi juga nggak mau. Kalau jawabnya pengelola pesantren ini, oh kita itu punya dana abadi sekian ratus miliar, hasil investasinya Ustadz sekian, 40 juta itu kecil Ustadz. Gimana kira-kira? Ustadznya mau nggak? Oh mantap ini, oke, mantap banget ini. Oke, kalau boleh jangan 40 juta, 50 juta ya gitu. Sama juga berlaku bagi imam masjid. Teman belajar 40 juta dari kencengnya masjid, pasti kan tahu saya 2 juta, bisa mungkin nggak cukup, sudah nanti saya ada kerjaan lain, nggak mau full time di sini. Nah, dilema itu disesuaikan di gereja dengan dana abadi, sehingga gereja-gereja itu gaji para pendeta itu juga tinggi, nggak ada masalah, karena hasil investasi. Nah, dilema itu kita selesaikan, maka kita pelajari itu. Nah, ini nilai nominal, nilai lunas. Maka kemudian ini dijalankan.
duit 1.000 tadi dipakai untuk bikin kredit oleh si A sebagai direktur. Oleh si A sebagai direktur. Nah, kemudian tadi pertama rugi, buka, rame tokonya, tapi ternyata fucar-fucar kepada masyarakat. Rame, begitu fucarnya habis, sepi lagi. Maka kemudian si A itu tanya kepada orang-orang yang dulu dikasih fucar tapi nggak mau beli lagi. Bro, kamu tempo hari kan makan di sini? Iya, kan dapat fucar waktu itu. Terus habis itu kok nggak pernah beli lagi? Menu itu kurang pedes, nggak enak. Gitu. Oh gitu. Nah, yaudah kalau itu aku tambahin ya, tambah sal cabenya, nanti kamu coba lagi. Nah, ini namanya product market fit. Produknya disesuaikan dengan pasar. Tanya lagi kenapa? Kurang asin. Nah, oke, kalau gitu aku tambah garam. Lakukan product market fit. Makin fit, makin cocok dengan customer, omsetnya makin naik pada titik tertentu, maka kemudian yang semula rugi tadi menjadi BEP. BEP itu maksudnya bukan duitnya balik, tapi pendapatannya sama persis dengan biayanya. IPAS, nggak laba, tidak juga rugi. Diperbaiki terus, makin fit dengan market, nanti lama-lama akan menjadi laba. Nah, tapi laba itu adalah persimpangan jalan. Jadi laba itu persimpangan jalan. Teman-teman kan mesti kan bersih, pokoknya gimana caranya laba kan. Tapi ingat, laba itu persimpangan jalan. Apa persimpangan itu? Ibarat jalan itu begini. Itu ada 3. Laba ini. Sampai mau kemana itu? Bingung itu. Yang bagus yang pertama, tentu karena laba tadi adalah langkah tempatnya dalam siklus hidup perusahaan tadi, berdiri, terus rugi, BEP, laba. Maka harusnya dilanjutkan ke nomor 5. Harusnya. Tapi banyak pelaku bisnis yang salah, tidak dilanjutkan nomor 5. Karena nomor 5 itu apa? Nggak ngerti. 5 itu adalah RPG, yang kita baca ini. Banyak yang salah melakukan proses bisnis, menjadikan bisnis sebagai cash flow sapi perang. Cirinya, perusahaan yang sapi perang itu, bosnya ngomong begini, perusahaannya jalan, bosnya jalan-jalan. Nah, gitu. Itu kan ibarat tadi resto, udah jalan puluhan tahun, terus pegawainya itu sudah sangat loyal, udah puluhan tahun di situ. Ya bosnya mana-mana saja, perusahaan bisnisnya tetap jalan, tapi juga nggak pernah berkembang. Karena setiap ada laba dipakai untuk kepentingan si bos tadi. Dipakai. Dulunya nggak punya motor, beli motor. Dulunya motornya kecil, ganti NMAX. Dulunya nggak punya mobil, beli mobil. Dulunya mobilnya jelek, ganti Verosa. Terus apa? Dari Fortuner kurang bagus, ganti Alphard, ganti Tesla. Pokoknya pakai untuk kepentingan di luar bisnis. Nah, ada juga yang dipakai untuk amal, bangun masjid, terus pokoknya di mana-mana seringnya bangun masjid aja. Tapi dia lupa bahwa dia mendolimi para karyawan yang 10 orang itu tadi. Karyawan sampai kiamat tetap nggak bisa jadi kayak seri-seri begitu. Jadi dia baik, tapi orang lain nggak boleh baik gitu. Nah, kalau seri-seri punya dividen 400 miliar, dia mau infak, suka-suka dia juga. Nah, karyawan yang di resto yang kayak itu tadi nggak bisa kemana-mana. Gajinya UMR aja berat gitu. Bawa ini. Nah ini sapi perah. Ada lagi yang begini, ini banyak di Indonesia. Resto, jalan laba. Terus dia mikir, untuk keperluan resto ini kan kita butuh beras. Dan kenapa kok tidak duit labanya diberikan sawah supaya kita tidak perlu beli beras ke orang lain? Oh, masuk akal juga ya, supaya lebih kuat nanti kita nggak terganggu pasokan beras. Nah, akhirnya duit labanya dipakai untuk membeli sawah. Sawah pun akan belajar lagi, semula rugi juga. Beli bibit yang keliru, nyari pegawai yang keliru, ditipu ini, tipu itu, proses belajar dari rugi menjadi BEP menjadi laba. Begitu laba, pikir lagi. Sekarang sudah dari situ ada sawah. Tapi kok kita tiap tahun itu beli pupuk kok sekian ton ya? Padahal kita punya duit, kenapa enggak? Bikin pabrik pupuk. Nah, duitnya tadi dipakai untuk beli pabrik pupuk. Belajar lagi dari nol, rugi, BEP, dan laba. Begitu laba, mikir lagi. Pupuk ini kan butuh nitrogen. Kenapa kita nggak bikin pabrik nitrogen? Labanya pakai untuk bikin nitrogen. Seterusnya, sampai dikejar sampai kiamat nggak selesai itu. Nanti hulunya dikejar. Tapi
Pegawai restunya tetap itu saja sampai kiamat nggak pernah naik gaji. Nah, ini namanya konglomerasi. Orangnya disebut konglomerat. Kalau seperti ini, lupakan yang tadi kita ceritakan, bangun pesantren yang tidak perlu tergantung kepada duitnya murid, lupakan itu. Lupakan Indonesia jadi Amerika yang powerful. Lupakan kalau Indonesia itu diserang Amerika bisa membalas. Indonesia itu, saya pernah ngobrol dengan tentara. Kalau kita diserang, kayak Amerika nyerang Irak, apa yang bisa kita lakukan gitu? Tentara Indonesia bisa ngapain? Katanya hanya bisa berdoa. Indonesia itu bangun jalan tol Surabaya, Jakarta Banyuwangi sudah hampir sampai Banyuwangi. Itu kalau Israel mau kirim si rudal itu dari sana cukup pencet aja kasih 10 itu selesai itu tol itu. Dan kita tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa. Ngancam balik nggak bisa, pakai Iron Dome nggak bisa, hanya murni berdoa. Nah itu negara sampean. Nah, bagaimana tidak? Nah, maka kalau diperbaiki, kita tidak boleh kayak begini, nggak boleh kayak begini, harus kayak begini. Starbucks itu tidak pernah berpikir untuk bikin kebun kopi. Padahal kebutuhan kopi dia itu ratusan ton, bahkan ribuan ton setahun. Kenapa? Dia hidup berjamaah dengan sesama mereka. Ada pelaku bisnis lain yang perkebunan kopi dan dia berproses juga. Jadi kalau dalam orang Yahudi itu dia menjalankan Quran, salah satu ayat yang bunyinya begini, kullu ya'malu ala syakilati. Semua pengusaha itu beramal sesuai dengan core komponennya masing-masing. Jangan semua mengerjakan semua. Nah, kalau umat Islam, semua mengerjakan semua. Jadi akhirnya sholatnya sendiri-sendiri. Ada pelajaran yang bagus. Kalau sampean masuk sebuah masjid, maghribnya kan jam sekitar setengah 6 ya, atau 5.20. Sampean masuknya kira-kira jam 6.15. Masih ada waktu maghrib, tapi belum sholat isya. Sampean masuk. Ada 2 orang ini di depan, ini di sampingnya sholat. Pertanyaannya, sampean ikut dia atau bikin jamaah sendiri? Atau sholat sendiri? Nah, umat Islam 2 komentar. Kalau nggak sholat sendiri, dia bikin jamaah sendiri. Padahal sebenarnya dalam Islam haram hukumnya bikin jamaah sendiri di sini. Harus ikut dia. Dan untuk ikut itu tidak perlu tanya dia sholat apa. Mas imam sama sholat apa? Imam sama tanya begitu, dia batal. Gak usah tanya, gak usah tanya, ikut aja. Kenapa? Secara fikih makmum dan imam itu boleh berbeda. Dia maghrib sampai isya, dia maghrib sampai subuh, karena sampai mau jamak kosor, ya subuh, terserah aja. Nanti kalau rekatnya kurang ya nambah, kalau terlalu banyak ya nggak usah sampai diskon atau nggak usah sampai urus apa namanya, kalau pajak kita apa namanya balikan duit itu, restitusi, nggak usah restitusi rakaat gitu. Itu jalankan orang Yahudi. Jadi tidak semua mengerjakan semua, yang urusan kopi ya kopi saja, urusan kebun kopi saja, urusan bank ya bank saja. Nah, tidak kayak kita. Di kita semua mengerjakan semua. Bahkan bikin sekolah sendiri. Pelaku bisnis bikin sekolah sendiri. Nah, itu berarti nggak menghargai ustadz-ustadz yang memang ilmunya di bidang itu bikin sekolah gitu. Nah, kalau orang ketiga, udah ikut situ aja. Kita sumbangkan ke situ. Nah itu kullu ya'malu ala syakilati kalau dalam Islam. Tapi lagi-lagi yang menjalankan mereka bukan kita. Nah, maka yang bagus bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Kalau ngomong yang itu berarti duit dari laba itu dipakai untuk bikin gereja baru. Dikumpulkanlah 50, 100, 200, 300 sampai terkumpul 1000. Begitu 1000, nah ini waktunya bikin gereja baru ini. Udah, kita bikin gereja baru. Nah, bikin gereja baru itu biasanya dilakukan adalah copy and paste dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kan di fotokopi aja persis gitu. Ini di tempat A, ini di tempat B, bikin aja di sini. Dicobakan nggak laku juga. Kan biasanya gitu kan, customer-nya berbeda gitu antara sana dengan sana. Nah, maka walaupun ini sudah rumusnya sama, nggak laku, maka dia akan ditanya begini oleh pasar, kamu mau nggak nyusahin pasar? Kalau nggak mau ya sudah tutup aja.
Nah, maka dia akan melakukan product market fit lagi di tempat yang kedua itu. Yang sana tadi mintanya pedes dan asin, karena orang Jawa Timuran, ini Jawa Tengah Anda lebih lagi nggak pada asin, nggak pada pedes, kan itu kan? Ikuti aja sudah. Nah, maka ada dua resto yang sana Jawa Timuran pedes asin, ini manis, tidak terlalu pedes, tidak asin. Oke, nggak apa-apa, ini laba, sana laba. Kumpulkan lagi di yang ketiga. Wah, ternyata nggak cocok juga, ini bingung nih, gimana ini? Tadi Jawa Timuran, ini Jawa Tengah. Apakah ini mau ikut Jawa Timur apa Jawa? Udah kita mix saja. Jadi pokoknya ada menu Jawa Timur, ada menu Jawa Tengah. Bikin brand ini. Nggak laku juga. Kata si pasar ketiga, itu sayurnya jangan direbus mas, nggak enak suruh direbus itu. Jawa Baratan. Nah, 8. Nah, udah akhirnya ikut. 3 gerai, 1, 2, 3 berbeda-beda. 4, 5, 6, sampai 10 berbeda semuanya. Karena produk market fit semuanya. Ada semua tapi berapa. Ini kalau dilanjutkan sampai 11, 150 ribu kayak McD, pusingnya manajemen kayak apa gitu. Nah, maka kemudian si A, bro, ini kalau kayak gitu terus kita pusing, kita harus nonton McD. Ada menu standar yang diedukasikan kepada pasar, tidak peduli negara manapun menunya kayak begitu. Dan kemudian ada juga. Nah, maka dia melakukan inovasi, dicobakan pada masyarakat, diedukasikan sampai ketemu standar. Barangkali kalau di Indonesia kayak Solaria itu, Jawa Timur ya enggak, Jawa Tengah ya enggak, Jawa Barat ya enggak, pokoknya kayak gitulah. Chinese juga enggak Chinese amat gitu ya. Di mana-mana bisa diterima. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau sudah ketemu rumus itu tinggal copy and paste, itu namanya RPD, Revenue and Profit Driver. Sudah ketemu rumus, tinggal copy and paste. Nah, namanya tahap itu disebut sebagai RPD, Revenue and Profit Driver. Jadi kalau di gambar, setelah laba itu RPD. Cirinya itu. Salah satunya ada tingkat kegagalan. Jadi kalau ada teman pelaku bisnis bertanya, gimana peluang untuk bikin gerai baru? Ah, kita 100% sukses. Nah, kalau itu berarti belum RPD, itu produk market fit. Kalau RPD ngomongnya Starbucks. Kita ini bro, dari 100% gerai kita itu setiap tahun kita agenda kita tuh nutup sekitar 1,5% gerai. Tapi buka kembali sekitar 5-6% gerai. Jadi dia tahu angka gagal karena manusia nggak pernah sempurna. Nah, maka ada kegagalan yang baik. Kegagalan yang apa? Kegagalan yang bisa ditanggulangi, itu kegagalan yang baik. Kalau selalu sukses itu berarti dia masih tahap laba, produk market fit. Nah, makanya kemudian dia seperti ini. Kalau sama ke bank, teman-teman yang pernah kerja di bank, kalau di bank itu orang yang biasanya minjami duit itu namanya account officer, AO, sales bank. Bagaimana kalau ada sales di tas itu? Kamu boleh minjamkan duit tapi nggak boleh ada yang gagal. Kira-kira dia bisa bekerja? Nggak bisa. Dia harus mengubah diri jadi malaikat dulu baru bisa bekerja. Malaikat itu kalau diberi perintah 100% gitu. Lalu manusia pasti ada error. Nah, bank tidak pernah memerintahkan AO 100%. Ngomongnya cuma begini, bro, historis kita itu tingkat kegagalan kita itu namanya NTF atau NPL itu 2,1%. Maka kalau kamu minjamkan 100, kamu tidak boleh gagal, itu tidak boleh lebih dari 2,1%. Tidak ada ruang untuk gagal. Kenapa kok begitu? Karena kita sudah punya historis kegagalan kita 2,1%. Setiap kita ekspansi 100 sudah kita cadangkan bro 2, sekian itu di tempat akuntansi kita. Sehingga nanti begitu gagal betulan tinggal ngambil itu. Nah, perusahaan itu harus kayak begitu. Jadi maka kalau ditanya dulu gimana? Nanti duitnya nadir kan hilang. Ya memang ada yang hilang, tapi sudah ditanggulangi di awal gitu. Nah, kalau nadir tadi ngomong, nanti jangan ada gerai yang gagal. Ya itu nggak bisa, itu nadir apa si pelaku bisnis tadi harus malaikat. Jadi sebenarnya kegagalan itu adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Kita tidak dituntut untuk 100% sukses. Kita hanya dituntut untuk punya data historis, berapa persen tingkat kegagalan kita, lalu menyiapkan angka itu untuk langkah berikutnya. Kan itu aja sebenarnya.
itu perusahaan sudah kayak gitu namanya RPD. RPD itu adalah ibarat pedal gas sekaligus pedal rem. Kalau gaspol, ya itu bagus, tapi syaratnya remnya harus patok. Nah, orang sering lupa, katanya rem itu jangan aduh, nggak usah pakai rem. Dia lupa, karena dalam pandangan masyarakat, rem itu adalah alat untuk memperlambat kendaraan. Katanya insinyur mesin ini mau jadi nggak jadi tapi. Katanya insinyur mesin, rem itu didesain agar para supir berani ngegas. Sampai mobilnya bagus, pakai Pertamina Dep, salah juga nih, tapi nggak ada remnya, kira-kira berani naik, berani ngegas kan? Jadi rem itu diciptakan supaya para supir berani ngegas. Kegagalan tadi dibikin oleh bank, tingkat kegagalan supaya awalnya berani ekspansi. Yang penting kegagalan nggak lebih dari itu, cuma gitu aja sebenarnya. Nah, maka ketika disebut perusahaan itu sudah ketemu RPD-nya, sudah pada tahap kelima, ini adalah tandanya dia sudah punya angka historis kegagalan. Dan kemudian secara manajerial disiapkan cadangannya kalau kegagalan itu nanti terjadi. Kalau bank itu diwajibkan oleh OJK harus menyiapkan itu namanya PPAP. Kalau bank. Nah, manajemen harus menyiapkan itu nanti tidak ada kegagalan. Kenapa kok harus ada tingkat kegagalan? Starbucks itu begini mikirnya. Ini di sini ini enggak dulu sih bagus, kemudian terjadi perubahan pasar ternyata omsetnya jelek. Dulu orang sini ini katakan misalnya bukan mahasiswa, sekarang ada kampus jadi para mahasiswa, sehingga kemudian karena mahasiswa diminta harganya itu lebih rendah. Kata sebab kita nggak mau bikin menu yang lebih rendah, daripada itu kita tutup aja. Karena apa? Bagi Starbucks biaya nutup itu lebih murah daripada biaya menyesuaikan. Makanya dia tutup. Nah, maka tutupnya itu adalah tutup yang disengaja dan kemudian dia tanggulangi dengan bikin yang baru. Dan angkanya sudah diketahui. Itu sebenarnya. Nah, maka kalau teman-teman entrepreneur kalau ditanya, kamu ketika kegagalan berusaha? Nggak ada, kita selalu sukses. Nah, itu jangan taruh duitnya di situ, karena itu artinya belum aman perusahaan itu. Nah, itulah RPD. Singkat cerita, perusahaan ini sudah pada tahap RPD, grade-nya 10 sekarang. 10. RPD itu salah satunya dihafali oleh customer. Zaman kalau lihat di area tertentu, misalnya di Cipali, Alfamart itu bisa 3, bisa 4 satu rest area. Indomaret juga. Pertanyaan, kenapa nggak bikin satu aja yang gede? Kok harus bikin 4 ukurannya sama gitu? Itu salah satunya karena semua customer sudah hafal di mana letak tisu, di mana letak permen, di mana letak sabun di seluruh tokonya Alfamart maupun Indomaret. Maka kalau Alfamart bikin gede, customer bingung. Akibatnya apa? Setiap orang datang tanya kepada petugasnya. Oh nggak pusing itu petugasnya, kepala pusing, tanya terus. Pertanyaannya sama lagi. Maka karena sudah dihafali, begitu dia bikin ini rame di sini, dia nggak bikin ini jadi gede, dia di sampingnya dibikin lagi yang kedua, sama persis. Rame lagi bikin ketiga, sama persis. Di Surabaya itu ada namanya apartemen Indocity, Aqua City. Itu Alfamart-nya ada beberapa, Indomaret-nya ada beberapa, Circle K-nya ada beberapa. Kenapa nggak satu saja? Itu jawabnya kan tadi, itu RPD. Nah, oke ya, ini sudah sampai pada RPD ada 10 grade. Nah, karena 10 grade, dia sudah tahu satu grade itu habis duit 1.000 asetnya yang untuk grade. Labanya itu 400, omsetnya nggak dibicarakan, supaya lebih simpel. RPD itu revenue, profit, driver. Revenue itu omset, profit itu laba. Driver itu ya, pedal gas, namanya yang sudah ada pedal remnya. Nah, maka ini adalah 10 grade, masing-masing 1.000, maka ini asetnya 10.000 dan satu grade itu laba 400, maka total labanya 4.000. Total labanya 4.000. Nah, maka kita cek kembali nilai nominal, nilai buku, nilai pasar. Berapa nilai nominalnya? Ingat apa nilai nominal tadi? Nilai berdasarkan apa tadi? Akta. Nah, aktanya kan nggak diubah. Ini katakanlah ini sudah 10 tahun berikutnya ya. Semula berdiri tadi 2010, ini sudah 2020. Nilai nominalnya nggak berubah. Jadi akta mengatakan 1.000, apa 1 rupiah tetap ada 1 rupiah. Yang kedua nilai buku. Nah, nilai buku kembali ke akuntansi, ke sini kalau mau nilai buku.
Berapa tadi nilai buku? Nilai buku itu adalah apa tadi? Yaitu aset bersih, aset dikurangi utang. Sekarang dia punya aset 10.000, terdiri dari utangnya 3.000, ada modal yang disetor oleh A dan B tadi di awal 1.000 dan ada laba ditahan, itu laba yang nggak diambil. Nah, maka A dan B tadi ada laba nggak diambil. A dan B tadi menjalani puasa selama 10 tahun, nggak ngambil laba. Namanya puasanya tidak ada di Quran dan hadis, namanya puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu. Puasa terus. Nah, maka biasanya para founder itu budaya hidupnya ikut masa-masa seperti itu. Maka Zuckerberg itu walaupun asetnya itu di atas 1.000 triliun, mobilnya tetap jazz sekelas itu, nggak pernah naik. Kemana-mana tetap pakai t-shirt itu. Warren Buffett itu asetnya 1.000 triliun lebih, tapi rumahnya sudah ditempati lebih dari 70 tahun, kamarnya 3, nggak pernah diubah, nggak pernah direnovasi, kecuali hanya dicat-cat aja. Sudah kayak nabi, jadi ini bukan masalah gaya-gayaan ya. Kita nyaman kayak begitu kan, kata si Zuckerberg itu. Karena dia sudah biasa puasa tadi. Maka kita perhatikan nilai bukunya 10.000 dikurangi 3.000 sama dengan 7.000. Per lembar sahamnya 7.000 dibagi 1.000 sama dengan 7. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau di awal tadi seandainya perusahaan itu dibiarkan, dipayunkan, dilikuidasi, seluruh aset dijual, seluruh utang dibayar, maka hasilnya dibagikan pada pemegang saham, 1 lembar saham dapatnya hanya Rp1. Kalau yang ini, kalau dilakukan hal serupa, 1 lembar saham dapatnya Rp7. Nah sudah naik 7 kali lipat hasil dari puasa tadi. Itu. Kemudian ini namanya nilai buku. Dan berikutnya nilai pasar. Nilai pasar itu apa? Transaksi saham. Tidak pernah ada transaksi saham kecuali pada saat didirikan. Berapa tadi nilainya? 1.000. Nah maka tetap 1.000 alias Rp1 per lembar saham. Nah, ada 3 lagi yang harus kita pahami, ini penting. Yang pertama namanya return on equity. Return itu gampangannya hasilnya. Return itu kan hasil. Equity itu ekuitas alias nilai buku alias aset bersih. Jadi tadi nilai bukunya, ekuitasnya adalah berapa tadi? 7.000. Nah, maka ROE-nya adalah 4.000 dibagi 7.000. 4.000 itu laba, 7.000 itu ekuitas. Ini 4.000 ini laba, 7.000 itu adalah ekuitas. Maka ROE-nya 57%. Maksudnya apa? Manajemen ini dipercaya oleh para pemegang saham, ini loh duitnya 7.000, diputar menghasilkan 4.000, namanya ROE. Ini ukuran kinerja manajemen, ukurannya adalah akuntansi. ROE, kemudian yang berikutnya ROI. Nah, kalau ROE itu ukuran manajemen, kalau ROI itu ukuran investor. Siapa investornya tadi? A dan B sebagai pemegang saham. Berapa A dan B naruh duit? 1.000. Nah, hasilnya 4.000 itu miliknya mereka berdua, haknya mereka berdua. Maka 4.000 ini dibagi dengan 1.000. Nah ini jadilah 400%. Jadi ROI-nya kata A dan B, aku dulu bro naruh itu 1.000, hari ini dapat hak laba 4.000, maka 4.000 bagi 1.000 itu adalah 400% ROI. Jadi ROI yang ideal itu berapa? Bukan 7%, bukan 5% kata AB, aku dapat 400%. Setelah puasa selama 10 tahun. Nah, kemudian ada DER. DER itu apa? Nah ini atas bawah ini ada angka rasionya. DER itu ini dibanding ini, utang dibanding ekuitas. Utangnya itu 3.000, utang 3.000. Ekuitasnya berapa? 7.000. Nah, maka 3.000 dibagi 7.000 itu 0,43. Ini angkanya angka super penting. Nah, nanti akan kita mainkan sampai besok. Baik sebagai investor maupun sebagai investi. Yang menerima investor namanya investi. Nah, maka sekarang saya bikin pertanyaan supaya tes kepemahaman teman-teman. Ingat ini ya. Ini terjadi kalau si A dan B sebagai pendiri, sebagai founder, bukan owner ya, itu mau puasa. Ada laba nggak diambil, biarkan di situ. Ada laba nggak diambil sampai 10 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana seandainya A dan B itu tidak tipe yang kayak gitu, tapi tipe sapi perah. Apa sapi perah? Laba itu terus diambil. Ada laba 100 ambil, untuk ini 100 lagi ambil. Maupun untuk soalnya nggak ada lagi pakai untuk punya Anda sendiri. Nah,
ketika seperti itu ininya jadi berapa? 0. Kalau ini 0, hanya ada 3.000 dan 1.000, maka ini jadi berapa? 4.000. Hanya 4.000. Kalau ini 4.000, di kirinya jadi berapa? 4.000 juga. Maka gerenya jadi berapa? 4, karena satu gere itu 1.000. Labanya jadi berapa? Satu gere tadi kan 400. Nah, 900. Kalau itu 1.600, maka apa dampaknya terhadap nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, ROE, dan DER? Silahkan dihitung ulang. Karena hitung-hitungan, maka handphonenya dikembalikan. Nanti kalau sudah dibikin di kertas ya, kemudian dijebret, dimasukkan ke grup untuk bahan diskusi. Nah, ini saatnya handphone dikembalikan. Tolong kembalikan kepada yang punya ini. Nah, harus pakai HP karena nanti harus dijebret, dimasukkan pada grup WA. Nah, jadi sampai bikin kayak begini, gambar kayak begini neracanya. Habis itu bikin labanya berapa, habis itu dihitung kembali nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, ROE, dan DER, dijebret masukkan ke grup WA. Seluruhnya ngumpulkan, baru kita lanjut diskusinya. Silakan. Cepat-cepatan, jangan lama-lama. Kalau bisa 5 menit selesai.